Terancam batal jadi presiden, Prabowo Subianto terima hasil keputusan MK. Ganjar Pranowo pilih jadi rakyat biasa, Gibran siapa yang nawari jadi menteri. Hakim MK sempat geram dengan Bawaslu pertanyakan intimidasi di 1473 TPS. Masa aksi tuntut Polri segera tangkap Koni Rahakundini dan panggil Hasto Kristianto. Halo sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Prabowo Subianto dengan tegas akan menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi apabila diri batal menjadi presiden. Meski KPU sudah resmi menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu 2024, dirinya tetap menghormati proses persidangan Mahkamah Konstitusi yang sedang berlangsung. Berikut informasi selengkapnya. Calon Presiden pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia menunggu proses gugatan sengketa Pilpres 2024 yang masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Prabowo menegaskan akan menghormati hasil akhir dari putusan MK. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri Nuzulul Quran dan buka puasa bersama Partai Golkar di DPP Golkar Jakarta Barat Jumat 29 Maret 2024. Mulanya Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Golkar yang telah bekerja keras memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Prabowo menyampaikan meski KPU sudah resmi menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu 2024, dia tetap menghormati proses persidangan MK yang berlangsung. Dia menyebut akan tetap mempersiapkan berbagai data dan terus berdiskusi untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Beberapa minggu ini setelah kita melihat ketetapan daripada KPU, walaupun kita juga masih menghormati proses-proses yang sedang dijalankan, kita menunggu hasil akhir dari MK, tapi saya sudah terus-menerus melaksanakan suatu diskusi-diskusi, brainstorming, pengumpulan keterangan, pengumpulan data, dan melaksanakan persiapan yang sebaik-baiknya. Sementara itu, Prabowo mengaku bersyukur menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Dia menegaskan mereka semua adalah tim Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bersyukur bahwa kita memang bagian daripada Koalisi Indonesia Maju. Kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mencela-mencele, tidak blakni-blakno. Ya kan? Ya kan? Kita tegas dari awal mengatakan kita adalah timnya Pak Jokowi. Kita bertekad melaksanakan, melanjutkan program-program yang sudah baik, sudah kokoh. Kita berpendapat bahwa setiap presiden melakukan penambahan landasan kuat. Kita mengakui semua presiden sebelum kita. Kita menghormati semua pemimpin kita. Kita menyadari semua pemimpin adalah manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Kami pun, Prabowo dan Gibran juga mengakui kami manusia biasa, penuh kekurangan. Untuk itu, kami sangat memerlukan dukungan, bantuan, masukan, nasihat, terus-menerus. Kami membuka diri, kami ingin suatu suasana kepemimpinan yang rukun, kepemimpinan yang kolegial, kepemimpinan terdiri oleh para sahabat, sehingga kita bisa terbuka
kita saling menegur, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Sebagaimana diketahui pada Rabu 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Berdasarkan perhitungan KPU, jumlah suara sah dalam rekapitulasi Pilpres 2024 sebesar 164.270.475. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59%. Pasangan Anies Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah. Namun demikian, proses Pilpres dipastikan belum selesai setelah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Kalau semula fokus perhatian publik tertuju pada perhitungan perolehan suara Pilpres di KPU, kini mata publik akan mengarah ke MK. Ganjar Pranowo diisukan mendapat tawaran untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, bahkan ditawarkan untuk menjadi menteri. Namun calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah dan bertanya-tanya siapa yang menawari Ganjar Pranowo untuk masuk dalam kabinet dan dijadikan menteri. Berikut informasi selengkapnya. Soal nama calon menteri berkembang belakangan. Jadi bergeser ke Ganjar Pranowo yang diisukan ditawari menteri, yang belakangan dibantah Gibran, wakil presiden terpilih. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Mas kalau Makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02, Mas? Ya nggak tahu. Lah mau nggak orangnya? Karena dengan Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan, berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas Adi sempat bilang mau merangkul 01 sama 0. Ya udah. Ya, makasih ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menolak mengisi jabatan Menteri era Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming malah bertanya-tanya siapa yang menawari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sempat menilai tawaran posisi menteri lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo Gibran karena akan lebih fair. Mengenai apakah pernyataan itu sebagai tanda Ganjar enggan dirangkul oleh kubunya, Gibran mengaku tidak tahu. Siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Mas kalau Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02, Mas? Ya nggak tahu. Lah mau nggak orangnya? Karena dengan Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. Kita bicara soal itu belakangan sedikit, tapi saya tertarik tadi soal kabinet. Mas Ganjar, jawabannya kalau seandainya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menilai paslon Ganjar Mahfud melawak lantaran paslon 03 ini menganggap suara Prabowo Gibran nol di semua daerah. Ganjar memastikan hal itu akan dibuktikan di persidangan. Ditemui sebelum persidangan permohonan di MK, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menganggap wajar respons yang disampaikan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengomentari isi gugatan MK sebagai lawakan. Ganjar menilai langkah tersebut sebagai bagian dari membangun opini publik. Ganjar menyebut pihaknya tidak mengomentari materi sidang. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menekankan isi gugatan yang meminta suara Prabowo Gibran nol di sebuah daerah akan dibuktikan di persidangan. Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan.
Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak mengomentari materinya, biar diputuskan oleh hakim. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi gugatan yang dilayangkan paslon Ganjar Mahfud di MK. Dalam gugatannya, Ganjar Mahfud menanggap suara Prabowo Gibran nol di semua daerah. Gibran tidak tahu maksud gugatan tersebut dan menilai Ganjar melawak. Maksudnya gimana itu? Ya perolehan suaranya cuma nol. Cuma lo? Iya. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri jadi sorotan setelah pernyataan yang menyebut polisi bisa mengakses Sirekap pemilu 2024 dan membeberkan capres nomor urut 2. Prabowo Subianto hanya akan menjalani jabatan presiden dalam 2 tahun jika menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut membuat Forum Penyelamat Indonesia dan Haidar Alwi Institute melakukan aksi di kantor Polda Metro Jaya dan meminta Koni Rahakundini dipanggil dan diperiksa. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya dia? Apa? Tahun sama bulan? Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang jadi tahu nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang pokoknya tukang fitnah, halo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana. Sejumlah puluhan orang yang tergabung dalam Forum Penyelamat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Aksi massa ini dilakukan buntut pernyataan-pernyataan dari pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang menyebutkan bahwa Ketua TKN Rosan membeberkan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hanya akan menjalani jabatan presiden selama 2 tahun jika menang pada Pilpres 2024. Selain itu, Koni juga menyebutkan, polisi memiliki akses ke Sirekap. Dari pernyataan-pernyataan ini, Forum Penyelamat Indonesia (FPI) dan Haidar Alwi Institute (HAI) datangi Polda Metro Jaya minta Koni dipanggil dan diperiksa. Kami hadir di sini untuk menjaga marwah institusi negara. Kami tidak rela Polri diobo-obo oleh sekelompok orang dengan menyampaikan informasi yang dianggap menyesatkan publik, ujar Sandri Rumanama. Selain itu, Koordinator Aksi Ali Al-Katiri, selama orasinya menyampaikan bahwa mereka akan melakukan konsolidasi besar-besaran jika Ibu Koni tidak dipanggil dan diperiksa dalam waktu dekat. Kami akan konsolidasi besar-besaran, melawan mereka yang memecah belah bangsa ini, jika tak sesegera mungkin dipanggil, teriaknya di mobil komando. Masa aksi yang bergerak dari arah Mataraman, dan tiba di halaman Polda Metro Jaya pada pukul 11.12 waktu Indonesia Barat ini, melakukan aksi demonstrasi kurang lebih 1 jam di depan Polda Metro Jaya izin membubarkan diri pada pukul 12.10 WIB. Masa aksi membawa spanduk bertuliskan tangkap Koni Rahakundini, dan ikut meneriakkan nama Hasto Kristanto, Sekjen PDIP, agar segera dipanggil oleh pihak kepolisian. Buntut pernyataan dari pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang menyebutkan bahwa Ketua TKN Rosan membeberkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya akan menjalani jabatan presiden selama 2 tahun jika menang pada Pilpres 2024. Selain itu, Koni juga menyebutkan posisi memiliki akses ke Sirekap. Dari pernyataan-pernyataan ini, Forum Penyelamat Indonesia atau FPI dan Haidar Alwi Institute atau HAI datangi Polda Metro Jaya minta Koni dipanggil dan diperiksa. Tentang batasan utama, cerita Pak Prabowo akan 2 tahun. Ini kan jadi rame kan? Ketika terpilih, gini aja komentar saya. Saya memahami kalau pada panik.
Tapi saya mendapatkan perkuatan informasi itu, jadi bukan cuma diomongin ke saya oleh Pak Ambasador Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau habis ini mau tanya sama Pak Hasto, Sekjen PDIP, silahkan. Ternyata bukan saja Pak Rosan menyatakan pernah kepada saya, even Pak Prabowo di Singapura depan para pengusaha menyatakan yang sama, yang beda tahunnya. Pak Rosan bilang ke saya hanya 2 tahun. Kalau Pak Prabowo bilangnya di atas panggung hanya 3 tahun. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, menurut saya ini yang tidak boleh terjadi. Oke, ini udah bisa saya sabar ya. Apapun yang dilakukan, saya percaya Excellency Rosan ini menghadapi tantangan kampanye yang beliau pimpin. Ada beberapa hal yang kita bisa rasakan, tekanan-tekanan itu ya. 1, dugaan adanya kabar yang beralasan tentang exit poll suara luar negeri tanggal 12 kemarin yang diduga jauh dari keberhasilan 02. Nomor 2, adanya beredar dugaan yang beralasan perbincangan publik terkait perusahaan Ceko, kawat Greco pada kedubes Amerika dan dibalas oleh keterangan Jubir Menhan yang menurut saya tidak substansial, boleh dong saya nilai, dan saya bisa bayangkan sibuk mengkonternya itu seperti apa. Nomor 3, adanya perbincangan publik dan medsos yang masif terkait dugaan yang beralasan obrolan suara 08 dan pihak Qatar. Keempat, adanya launching film dokumenter film Dirty Vote kemarin jam 11 dengan pembicara utamanya 3 ahli tata negara. Jadi bukan ahli tata negara biasa-biasa, ini bukan kaleng-kaleng, ini 3 ahli banget. Nah, yang terakhir lagi tadi malam adanya undangan acara diskusi koalisi masyarakat sipil menuntut kejelasan resmi tentang dokumen kawat Greco, rekaman suara dan bukti tertulis. Sekali lagi ya, batal itu mesti ada bukti tertulis. Pembatalan mirip berikut nilai penalti pembatalan yang harus dibayar oleh Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan, selama ini saya diam ketika ada yang menyerang saya, harkat saya, martabat saya, kehormatan pribadi saya. Seperti beredarnya file BAP saya sebagai saksi, catat ya, saksi, catat lagi nih, saksi di Mahkamah Militer pada 2013 yang beredar di sosial media X minggu lalu. Sekarang sudah di-take down oleh Panglima TNI. Lalu kemudian ada hujan pesan di jalur WhatsApp group mulai tadi malam yang intinya berisikan siapa Koni. Ada 2 serial tulisan yang isinya full hoax, karangan, fitnah terkait kehidupan pribadi saya dan diplesetkannya pernyataan-pernyataan saya. Bagi saya, ini adalah konsekuensi logis dari apa yang akan terus saya suarakan dan perjuangkan untuk sebuah negara Indonesia yang lebih maju, yang demokratis, yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi konstitusi. Rilis ini saya akan tutup dengan pernyataan, "You ask for war, and this is my war declaration." Hai anak bangsa yang berhati dan berpikiran benar, berhentilah untuk diam dan jangan takut. Gunakan kewarasan berpikir dan jangan mundur atau gentar. Karena isu yang kita hadapi ini bukan cuma isu pilpres, tetapi isu lebih besar tentang keberlangsungan negara Indonesia di masa depan. Terkait press release dari His Excellency Rosan, saya hanya sepakat satu kata. Biarlah masyarakat yang menilai dan Tuhan yang Maha Kuasa membantu makhluknya yang berdiri dalam kebenaran. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Selain itu, Koordinator Aksi Ali Al-Katiri selama orasinya menyampaikan bahwa mereka akan melakukan konsolidasi besar-besaran jika Koni tidak dipanggil dan diperiksa dalam waktu dekat. Masa aksi bergerak dari arah Mataraman dan tiba di halaman Polda Metro Jaya pada pukul 11.12 waktu Indonesia Barat. Kemudian melakukan aksi demonstrasi kurang lebih 1 jam dan membubarkan diri pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Masa aksi juga membawa spanduk bertuliskan "Tangkap Koni Rakundini" dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
I am a doctor, saya tuh bukan gini loh, saya tuh kajian saya tuh dunia saya pertahanan dari awal. S1, S2 saya, S3 saya tuh sampai di Israel, saya tuh S3 saya pertahanan. Jadi saya tuh bukan disebut pengamat atau disebut orang yang bisa ngomong buat saya Pak ya. Begitu saya ngomong 160 triliun, lalu dari Kemhan ada pernyataan, Bu Kony cuman pegang template, itu bukan Renstra. Bu Kony tuh bohong, itu nggak ada PT TMI. Saya marah nggak sih? Cuman saya nggak mau lainin kayak gitu. Sekarang buktinya aja lah, Google aja sekarang PT TMI. Kalau ada nggak PT-nya? Gedungnya ada, nggak tahu kalau sekarang udah sama Zeni diberesin, saya kan nggak tahu namanya juga. Soalnya begini, saya mau cerita nih. Jenderal itu dipecat. Dipecat oleh? Saya nggak tahu, cuman dia WA saya. Dia bilang gara-gara Bu Kony ngomong soal pertemuan dengan saya di PT TMI, saya dipecat. Dan itu jenderal? Dan jenderal. Dan dia hapus semua WA, tapi teks dia aja, teks saya-nya masih ada. Saya mau ngajarin itu jenderal caranya clear chat deh. Mending kalau clear chat sekalian. Tapi dia mau clear chat 1000 kali juga, semua apa di sini tuh masuk ke email. Iya. Satu ya. Aduh. Jadi saya bilang, kenapa jadi dipecat jenderalnya? Kenapa saya Mbak Kony jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Ya sebenarnya apa yang ada di balik itu sampai demikian apa namanya itu seru ceritanya gitu? Bukan seru lagi, saya dianggap, bayangin ya pernyataan dari Kementerian Pertahanan. Ibu Kony itu akademisi bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Sakit hati banget gue dibilang bohong. Sekarang PT TMI-nya ada, jenderalnya dipecat, oke? Dokumen Renstra ini ada, tersebar di DPR, bukan saya yang punya. Tapi ini menjawab, kalaupun websitenya PT TMI sudah hilang, kan bisa aja dihilangkan sekarang, dihapus. Saya dengar juga Anda mendapatkan satu surat dari salah satu lembaga besar dari luar yang berhubungan dengan alutsista gitu. Suratnya Anda berikan kepada saya tampilkan sekarang. Baca ya atasnya. Iya. Logonya Kementerian Pertahanan bukan Gerindra. Minister of Defense Republik of Indonesia. Ya kan, Jakarta 16 November 2020. Jadi setahun yang lalu ya, hampir setahun yang lalu. Sir, let me inform you that beginning of December. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari surat ini? Jadi yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jenderalnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TMI, ya kan, itu adalah expedite, implement and accelerate. Acquisition, pengadaan. Nah, kemudian paling bawah, the present executive of this company are appointed directly by me. By me. Jadi dari tadi jenderal-jenderal tadi itu, ya kan? And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Jadi yang berbohong ini seorang Kony Rahakuni Bakri yang akademisi sederhana ini, yang dibilang apa tadi, datanya kurang atau apa itu, atau sedang berbohong Kementerian Pertahanan. Anda sudah bertemu dengan Pak Prabowo? Saya sudah bilang 2 kali batal, tiba-tiba malah dia bikin rilis. Kan yang saya bikin saya malah tuh rilis. Saya janjikan ketemu. Sekali yang nggak jadi sama Kemhan, kemudian sama jenderal ini nggak jadi juga. Kenapa nggak jadi? Tanggal 10 pagi itu ada rilis dari Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa ya tadi, kalau memang saya pertama nggak ada PT TMI ini, kedua ini katanya template tadi si Renstra itu, yang ketiga kalau memang saya tahu Mr. M, silakan saya lapor ke KPK. Bawaslu menemukan ada 1473 tindakan intimidasi yang diterima oleh penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan saat persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut membuat hakim geram dengan Bawaslu. Hakim menganggap Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pemilu tidak bisa bersikap pasif.
Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menjelaskan temuannya terkait 1.473 tempat pemungutan suara atau TPS yang penyelenggaraannya diintimidasi. Ia meminta Bawaslu mampu menjelaskan seperti apa bentuk intimidasinya dan di mana saja tempat 1.473 TPS tersebut. Saldi berpandangan, penjelasan Bawaslu penting untuk melihat dalil-dalil yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam sidang sengketa Pilpres 2024. MK pun mampu melihat persoalan secara lebih menyeluruh lewat penjelasan tersebut. Saldi menuturkan penjelasan diperlukan mengingat jumlah temuan yang fantastis. Selain soal bentuk intimidasi, ia pun meminta Bawaslu menjelaskan masalah-masalah lain yang ditemui dalam pemungutan suara. Senada Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Bawaslu menjelaskan secara terperinci masalah tersebut. Dia pun sempat menegur Bawaslu lantaran terlalu pasif menangani masalah pemilu 2024. Hal ini berdasarkan pengalamannya sebagai salah satu hakim konstitusi yang sudah 3 kali menangani sengketa Pilpres. Padahal, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pemilu tidak bisa bersikap pasif. Jika posisi pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya tidak mencapai titik temu. MK bisa menangani perkara tersebut jika tidak ditangani dengan baik oleh Bawaslu selaku badan pengawas. Jadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Eni, Prof. Saldi begini. Saya kebetulan hakim konstitusi yang sudah 3 kali menangani Pilpres. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan Pilpres. Saya melihat Bawaslu, saya kebetulan hakim konstitusi yang sudah 3 kali menangani Pilpres. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan Pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Dalam posisi yang pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah. Nah, oleh karena itu, maka penjelasan Mahkamah dari Bawaslu mengenai persoalan-persoalan apa saja yang sudah muncul, itu sangat penting untuk diketahui. Karena kalau tidak diketahui, nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus gitu. Nah, ini kan bisa merugikan para pihak. Oleh karena itu saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan, apalagi ditambah dengan konferensi pers yang di launching itu. Nah, kalau tidak berarti kita bisa melihat, oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah harus menyelesaikan supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai. Sehingga keadilan itu berlaku untuk para pihak. Jadi saya mohon Bawaslu jangan diam saja dan pasif. Apa yang sudah harus betul-betul direaksi. Sebelumnya, Bawaslu menemukan ada 1.473 TPS yang penyelenggaranya mengalami intimidasi saat perhitungan suara. Anggota Bawaslu Loli Suhenti menyebutkan intimidasi terjadi kepada penyelenggara atau kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Sebanyak 1.473 TPS itu tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai informasi, MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu 27 Maret 2024. Setelah digelar sidang pembacaan permohonan, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Bawaslu turut dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres yang diajukan 2 kubu paslon, yaitu kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini.
Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.